Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal ala jami'il 'alam. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabi'il ulum wal kitab. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah hadirin yang berbahagia, bahasan kita masih berkisah tentang fitnah. Allah mengingatkan tentang fitnah wanita dan fitnah harta. Artinya apa? Fitnah yang ditimbulkan ataupun huru-hara yang ditimbulkan sebab harta dan wanita. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum fa'taruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Al-ayat. Ya ayyuhallazina amanu, dan seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi peringatan Allah, kita suruh hati-hati kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, karena di antara mereka itu ada yang menjadi musuh. Anak itu kadang jadi musuh dari rumah. Tentunya semua ini tergantung supaya anak kita tidak menjadi musuh kita, istri-istri kita juga tidak menjadi musuh kita. Tentunya peran-peran kita lah sebagai suami untuk menyeting bagaimana supaya orang dekat ini, kalau istri salihatan wa antakuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrar, dan seterusnya.
selalu memberikan bimbingan serta tuntunan ketika anak itu akan ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Jadi kaifiah untuk membangun keluarga ini sekiranya utuh gitu. Tidak hanya ketika prosesi akad nikah itu saja ya. Jadi karena ada tahapan-tahapan sejak dari lamaran, ketika kita sudah ada niat untuk mendapatkan calon istri yang baik, istri yang solehah, ya tentunya dari Allah itu. Makanya Islam itu memberikan ruang ketika seorang laki-laki ingin menyunting, ingin menjadikan saudara di dunia dan akhirat sebagai istri. Karena tujuannya tidak lain, niatnya adalah untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi proses itu juga harus menjadi satu kesatuan dari anak kita. Jadi jangan pula ketika akad-nikahnya benar, tapi sebelumnya itu sudah dirusak, hubungan itu sudah dirusak. Karena mentang-mentang mau jadi istrinya itu sudah di mana-mana, mentang-mentang banyak bisa keluar negeri. Apa yang terjadi ya sudahlah, karena dua-duaan pergi ya tanpa bisa kembali keluarga, ya mahramnya dan sebagainya. Sudah sesuatu yang tak sesuai dengan syariat terjadi. Masya Allah. Jadi kita harus konsekuen ketika kita ingin menyunting, ya, kita harus betul-betul kita jaga jarak. Ini boleh, ini tak boleh. Tanya karena suatu keluarga itu ya alhamdulillah komitmen dengan agama Allah. Jadi dia punya ponakan putri diminati oleh laki-laki. Dia bilang, Bapak, saya tertarik dengan putri Bapak. Itu betul. Ya bilang saja, putri saya itu orang-orang gak punya, mungkin gak pintar mah, jelek lagi gak cantik. Tapi bersyarat ya, akan aku patuhi syarat itu. Selama kamu bertunangan sudah jadi calon istrimu, kamu tak boleh dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana. Ya. Nah, menjelang akad nikah, kalau kamu perlu datang ke rumah, apa hajatnya, ada orang tuanya, silakan ngomong. Ini kebutuhannya di samping, ya. Ngomong apa perlunya, dan dipatuhi. Nah, sampai hari hanya akad nikah, kata orang Jawa gak pagi-pagi jenek sebelum jadi halalnya. Maksudnya bisa kok, bisa. Allah bisa. Seperti itu. Jadi ini salah satu kesalahan. Kemudian waktu akad nikah itu ini sebagai tujuannya inna min azwajikum wa auladikum atuwal lakum. Wahai di antara istri-istri dan di antara anak itu tidak menjadi musuh bagi kamu dan sahabat dari Allah.
ada proses yang kadang terabaikan oleh calon pengantin. Jadi sebenarnya setelah akad nikah ada doa, suami sudah sah dan istri sudah sah. Ketika menjemput istri yang sudah sah, yang mungkin di kamar mungkin di situ ada Barakallahu minna kaisar sambil itu ganti istri yang halal itu halal taat Allah. Kemudian istri membaca waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini kebiasaan para kiai ketika mereka akan bercerita dan seterusnya. Masya Allah, bersatu bersama. Ya memang beda ketika kita komitmen awal sampai selesai akad nikah, setelah itu doa kedua dan seterusnya. Mungkin seperti itulah pengajian lah. Ya Allah, ya ini dan apa ya? Rangkaian akan menikah karena sudah niatnya itu nawaitunya itu dikata ingin mendapatkan calon anak zuriat thayyibah. Jadi dalam Islam itu ada 4 kebahagiaan. Kata Rasulullah, antakuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu abrara sesuatu kan itu solehin ataupun ada di baladi istilah soleh anaknya soleh kemudian lingkup kerja masyarakat mengamalkan ada sholat sepekerja apapun itu solehin bersih yang mereka dapatkan dari kampungnya gak jauh-jauh. Jadi disitulah proses supaya tidak menjadi antuman lakum inna min azwajikum wa auladikum antuman lakum. Pasangan bersuara anak jadi musuh. Kita dengar perkawinan di televisi ada anak membunuh orang tua, membunuh saudara, membunuh nenek-kakek yang membesarkan. Ada seperti itu. Allah, ini mungkin lupa proses awalnya. Kemudian setelah itu ya tentunya yang jelas makanan halal itu yang dikonsumsi halal. Karena seorang tokoh menanyakan, Pak, saya punya anak didik, tapi kok susah banget dididik. Wah, dengan segala macam cara masih aja. Jawaban kiai mudah aja. Itu apa yang dimakan itu? Itu dari makanan. Makan halal, hasil halal. Jadi masalah halal itu proses, itu barang yang halal. Tapi kalau prosesnya nggak halal, ya halal proses. Jadi selain barangnya belum halal, prosesnya benar, ya insya Allah itu halal. Maka dari itu ada seorang tokoh yang bukan Islam. Dia bilang Anda itu membanggakan Al-Quran. Oh, Al-Quran 30 juz, ya, Masya Allah, ya. Tapi yang dibahas hanya makanan. Oh, Masya Allah, dan sebagainya.
Jawabnya simpel. Masalah makanan dan minuman. Hebatnya bagaimana manusia raja diraja oleh bahasa. Kalau nggak makan tuh mati. Raja diraja, kalau nggak makan mati. Makanya kita kami memberikan maklumat seperti itu. Jadi makan yang halal terlibat supaya darah daging ini tumbuh daripada makanan. Mati kalau nggak makan. Tapi untuk mencari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, seharusnya halal, ya. Selain halal, juga bagus, bergizi supaya tubuh kita itu bisa menyerap makanan minum yang bergizi menjadi perbuatan daripada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.